Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Suki dengan NIM akhir 179. Saya dari kelompok 6 yang membahas tentang teori bentuk negara dan pemerintahan. Langsung aja. Yang pertama, pengertian negara. Secara etimologis, istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu state, bahasa Belanda dan bahasa Jerman. States bahasa Inggris, etat bahasa Prancis yang dialihkan dari kata bahasa Latin. Status atau statum kali ini merupakan istilah yang abstrak yang menunjukkan tegak dan tepat. Negara dalam istilah bahasa Arab disebut daulatun, jamaknya dari daulah. Idris Al-Marbawi mengartikan daulah dengan yang berarti pemerintahan dan mamlakatun, kerajaan. Istilah yang dipergunakan oleh suatu bangsa untuk menyebut negara sebagaimana dapat diketahui dari bukti-bukti sejarah ternyata tidak seragam. Ada berbagai macam istilah yang dikenal dalam literatur yang berkaitan dengan negara seperti istilah imperium, land, reich, dan sebagainya. Masing-masing istilah memiliki pengertian yang sangat berbeda. Namun, secara lambat laun perkembangan suatu istilah yang secara umum dapat diterima sebagai istilah yang untuk menggambarkan pengertian tentang sifat hakikat negara. Sekarang istilah yang dipergunakan sudah seragam, yakni istilah state atau stat, yang pengertiannya merujuk pada sifat hakikat negara sebagai suatu organisasi dari suatu paguyuban masyarakat atau sebagai organisasi dari suatu kelompok anggota masyarakat. Negara terkadang disebut sebagai organisasi politik atas dasar bahwa negara adalah kekuasaan atau memiliki kekuasaan. Negara itu dideskripsikan sebagai kekuasaan yang ada di belakang hukum, yang menjalankan hukum. Jika paksaan semacam itu, maka kekuasaan tersebut tidak lain kecuali fakta bahwa hukum itu sendiri efektif, bahwa ide tentang norma-norma hukum yang menetapkan sanksi, memotivasi perbuatan para individu berfungsi sebagai paksaan. Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Institusi-institusi yang berkembang sepanjang sejarah evaluasi sosial yang luar biasa lamanya. Dalam banyak hal, negara adalah suatu perluasan dari keluarga dan juga klan dan suku yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan minimal dan kehidupan baik bagi para anggotanya. Dan demikian juga negara semakin terlepasnya hubungan antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua, yakni bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara, yakni daerah atau penduduk atau pemerintahan. Atau dengan kata lain bahwa bentuk negara itu membicarakan tentang dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara berhubungan dengan organisasi tertinggi dalam suatu negara tersebut, serta kedudukannya masing-masing organisasi tersebut dalam kekuasaan negara. Bentuk-bentuk negara pada masa sekarang apa aja sih gitu? Yang pertama, ada negara kesatuan. Apa sih negara kesatuan gitu? Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara, melainkan negara tunggal. Abu Daud Busroh mengutarakan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu gitu. Tidak ada negara di dalam negara, jadi di dalam negara itu nggak ada negara lain gitu. Di dalam negara kesatuan ini juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Apa sih otoritas di negara kesatuan itu gitu? Pemerintah lokal mungkin tidak dapat membangun lampu lalu lintas atau halte bus tanpa izin dari pusat. Ini dapat berakibat pada ketidakpedulian rakyat terhadap permasalahan lokal dan menghasilkan alienasi politik, sentralisasi kekuasaan. Di sisi lain menjadi keuntungan dalam menghadapi persoalan modern.
Garis batas otoritas yang jelas tanpa menimbulkan perdebatan berlebihan di antara unit pemerintah akan sangat menguntungkan dalam sistem kesatuan. Pusat dapat mengatur sumber daya ekonomi dan mengordinasi perencanaan dan pembangunan. Pajak hampir sama di seluruh negeri, sehingga perusahaan dan individu tidak pindah ke negara bagian yang memiliki pajak lebih rendah, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Gitu. Terus contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain ada kayak ada negara Belanda. Baiklah, saya Akil Faruqi akan jelaskan sedikit tentang bentuk negara. Negara merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap negara memiliki bentuk negara berbeda berdasarkan kesepahaman dalam mencapai tujuan bernegara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai suatu negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, dan sebagainya disebut peninjauan yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, terdapat 7 bentuk negara yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu monarki, adalah pemerintahan oleh suatu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani adalah pemerintahan oleh suatu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yang para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang selanjutnya, yang keempat, oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Yang kelima, plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politia adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Dan selanjutnya, menurut Plato mengumumkan ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. Yang pertama yaitu aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua, timokrasi yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Ketiga, oligarki yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan memiliki partikulir. Maka orang-orang miskin pun bersatu melawan kaum hartawan. Yang keempat, demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin karena salah mempergunakan, maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki. Dan yang terakhir, tirani yaitu pemerintahan seseorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenangnya. Bentuk ini adalah yang paling jauh dari cita-cita tentang keadilan. Bentuk negara faham modern. Negara kesatuan dan ada negara serikat. Pengertian negara kesatuan yaitu negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam. Sistem seperti pemerintahannya itu sentral dan otonomi. Sedangkan negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat
Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan pengambilan alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik LN, dan telekomunikasi, sedangkan urusan dalam negara lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Selanjutnya, pembagian dari negara kesatuan. Nah, itu yang pertama ada sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi tersebut ialah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Keuntungan sistem sentralisasi ini yaitu pertama adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Yang kedua adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, menghasilkan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Sedangkan kerugian dari sistem tersebut, sentralisasi, yaitu yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan. Yang kedua, peraturan atau kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah. Dan ketiga, daerah-daerah lebih bersifat pasif menunggu pemerintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat. Dan yang keempat, rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya. Dan terakhir, kerugiannya yaitu keputusan pemerintah pusat sering terlambat. Dan sistem desentralisasi yaitu sistem negara kesatuan yang kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan dalam model ini. Keuntungan sistem desentralisasi yaitu pertama, pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Yang kedua, peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah itu sendiri. Yang ketiga, tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar. Yang keempat, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Dan terakhir itu penghematan biaya karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugiannya yaitu ialah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Dan bagian-bagian negara serikat yaitu tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian. Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Hubungan rakyat dan pemerintahan pusat diatur oleh negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang disebut di atas. Pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian ditentukan oleh negara bagian sehingga kekuasaan pemerintahan pusat adalah negara aspek selebihnya. Kekuasaan yang biasanya dipegang pemerintah pusat adalah antara lain kedudukan negara di mata internasional, keselamatan rakyat, konstitusi dan organisasi pusat, hal keuangan negara, dan terakhir kepentingan bersama antar negara. Sedangkan persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar dan memiliki otonomi sendiri.
Sedangkan perbedaannya adalah asal muasal otonomi. Negara bagian memiliki otonomi asli, sedangkan negara kesatuan sistem desentralisasi adalah pemberian dari pemerintah pusat. Mungkin sekian materi yang mungkin saya dapatkan dari subbab judul bentuk-bentuk negara. Mungkin sekian, terima kasih. Oke baik teman-teman sekalian, mari kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan ini sudah lama sekali ada ya, mungkin sejak zaman Yunani, sejak zaman Romawi itu sudah ada dan mungkin eh, hal yang mungkin tidak asing lagi bagi kita yaitu seperti bentuk pemerintahan monarki, demokrasi, tirani, oligarki mungkin sangat tidak asing lagi bagi mahasiswa. Namun beberapa lagi ada bentuk-bentuk pemerintahan yang sekiranya mungkin masih asing di telinga kita ya seperti aristokrasi, demokrasi, teknokrasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 10 bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah monarki. Monarki ini adalah bentuk dari pemerintahan sebuah kerajaan, di mana raja memiliki keputusan, kekuatan atau sifat yang benar-benar mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Negara-negara yang masih menganut sistem kerajaan ini seperti Arab Saudi, Inggris, Malaysia, Brunei, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah tirani. Tirani ini sebuah kekuatan penuh yang dipimpin oleh satu orang dan didukung oleh teman-temannya dari orang tersebut. Salah satu contoh dari negara tirani ketika zaman dulu yaitu yang dipimpin oleh negara Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dan selanjutnya yaitu negara aristokrasi. Aristokrasi ini mirip dengan tirani, dipegang oleh satu orang. Yang berbeda adalah dengan tirani. Jika tirani dijalankan dengan sewenang-wenang oleh orang-orang politis, maka aristokrasi ini dijalankan oleh orang-orang yang cendekiawan atau orang-orang pintar ketika di zamannya itu. Nah, pada tahun 1700-an negara Prancislah yang menerapkan sistem pemerintahan aristokrasi ini. Dan selanjutnya adalah oligarki. Oligarki ini sama seperti aristokrasi, di mana kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang teman-teman, tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, jabatan, kekuasaan ataupun militer. Nah, sebenarnya mirip-mirip dengan aristokrasi. Bila aristokrasi ini dipegang oleh beberapa orang yang merupakan cendekiawan, sedangkan oligarki ini dipegang oleh beberapa orang yang merupakan pejabat-pejabat yang berwenang atau orang-orang yang sedang berkuasa. Selanjutnya adalah demokrasi yang bisa kita lihat di atas sebelah kanan ini. Demokrasi ini adalah suatu pemerintahan menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sekarang sampai saat ini masih dianut oleh negara Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah negara teknokrasi. Tidak hanya politisi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara, ternyata pakar teknis juga bisa menguasai sebuah negara. Nah, di negara sistem pemerintahan teknokrasi ini, orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam bidang teknis diperin di diamanahkan untuk memegang jabatan tertinggi dan mereka menguasai pemerintahan itu. Dan selanjutnya adalah negara demokrasi yang bisa kita lihat di slide kita, di layar kita, yaitu di paling kiri. Negara demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan dengan ideal tertinggi negara diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. Demokrasi ini merupakan lawan dari kepemimpinan yang berdasarkan kelas, keturunan, kekuasaan, dan hak istimewa. Jadi negara demokrasi ini mungkin lebih ke kehormatan, layak. Kalau misalnya pemimpin itu layak meskipun dia tidak kaya, meskipun dia tidak punya keturunan yang makmur mungkin di zamannya, tetapi dia bisa jadi pemimpin ini di negara demokrasi. Selanjutnya adalah kleptokrasi. Teman-teman mungkin sudah tahu,
ternyata ada dalam pemerintahan mohon maaf maksud saya pemerintahan kleptokrasi, yaitu menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan. Jadi di negara kleptokrasi ini adalah negara-negara dengan pejabat yang mencari keuntungan untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya adalah oklorasi. Oklorasi yang bisa kita lihat di paling ujung kanan. Nah, di negara oklorasi ini terjadi pada saat negara anarki masa dengan pemerintahan yang tidak legal. Squad mereka memiliki kekuasaan, senjata dalam jumlah besar sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930-an Amerika ini sempat mau masuk ke dalam daftar negara yang memiliki pemerintahan oklorasi, di mana banyak terjadi pembelian senjata secara ilegal dan negara dipegang oleh beberapa mafia-mafia yang kuat. Dan yang terakhir adalah negara plutokrasi. Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin sangat terlihat pada plutokrasi ini. Hal ini karena bentuk dalam pemerintahan tersebut disetir oleh orang-orang kaya yang tercipta dari suatu kondisi ekstrim. Maka tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, tetapi menguasai juga logam. Jadi mungkin di negara plutokrasi yang bisa kita lihat di sini di paling ujung kanan sebelah bawah itu adalah negara yang memiliki pemerintahan dengan kesenjangan sosial paling tinggi. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di sesi selanjutnya untuk penjelasan ini.